Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Gue yakin kalian pikir kartun itu selalu ceria dan aman untuk ditonton kan? Tapi ternyata ada episode-episode yang benar-benar gelap dan juga disturbing loh. Beberapa ceritanya bahkan bikin penonton dewasa aja pada merinding. Penasaran nggak? Hai, gue Jenny. Yuk kita bahas beberapa episode kartun tergelap yang ternyata menyimpan kengerian menurut Calon Sarjana. Nomor 10. Tom and Jerry. Teman-teman tau lah, Tom and Jerry itu pasti selalu menampilkan kucing sama tikus yang sedang berantem. Nah, dalam episode Heavenly Pass ini pun juga sama. Tapi tiba-tiba ceritanya tuh berubah drastis ya guys. Tom tewas tertimpa piano dan langsung terlempar ke surga, di mana dia bertemu dengan penjaga di sana. Namun, alih-alih dapat sambutan hangat, Tom ini malah ditolak karena dosa-dosanya selama hidup, terutama karena sering menyiksa si Jerry. Beruntungnya, dia dikasih satu kesempatan terakhir agar bisa mendapatkan tanda tangan pengampunan dari Jerry atau akan terjebak di neraka selamanya. Alhasil, waktu dia dikembalikan ke bumi, Tom pun berusaha dengan segala cara ya guys. Tapi di sini si Jerry nggak gampang luluh nih. Tom tuh sempat memalsukan tanda tangan dan juga menyuap, tapi semuanya itu pun berujung gagal. Nah, saat waktu hampir habis, Tom akhirnya memohon dengan tulus dan mengejutkannya nih si Jerry setuju. Tapi waktu mau nulis, pulpennya kayak habis gitu dong. Waktu akhirnya muncul tinta, sayangnya pintu surga sudah ketutup total dan dirinya pun dijemput sama api neraka. Yang beruntungnya bahwa itu tuh cuma mimpi doang ya guys. Tom pun setelahnya terbangun dengan lega dan langsung memeluk Jerry dengan erat yang saat itu dibuat bingung dan juga pasrah. Ya udah jelas ya bahwa ini bukanlah episode yang mudah dilupakan. Melihat Tom berjuang mati-matian untuk menebus kesalahan hanya untuk hampir gagal di akhir, benar-benar memberikan kesan suram yang tidak biasa aja ya guys. Apalagi ada scene anak kucing yang meninggal tenggelam dalam karung sebelumnya itu. Dark banget sih menurut aku episode ini. Phineas and Ferb. Kalau ada kakak yang paling kesiksa karena punya dua adik, ya jawabannya sih pasti Candice di kartun Phineas and Ferb guys. Nah, di episode Phineas and Ferb Get Busted, si Candice ini akhirnya sukses mergokin kedua adiknya itu sedang berbuat kenakalan ya. Jadi kali ini sang ibu melihat langsung kalau kedua anak lelakinya membuat mobil terbang di halaman belakangnya. Nah, berhubung merasa kedua anaknya sudah terlalu nakal, akhirnya ibu dan bapaknya setuju untuk ngirim mereka ke sekolah disiplin. Itu tuh adalah sebuah tempat di mana kreativitas dianggap seperti dosa guys. Mulai dari rambut adiknya dicukur, diomelin, dan diajarin kalau punya kreativitas itu adalah hal yang salah. Creative acts are imitatable and dangerous. Using your imagination is morally wrong. Namun di sini Candice mulai merasa kehilangan adik-adiknya dan nekat kepengen membebaskan mereka dari sekolah tersebut. Tapi waktu sudah masuk, dia tuh kaget banget ya karena Phineas dan Ferb udah berubah menjadi seperti robot tanpa semangat dan kreativitas yang dulu tuh mereka miliki. Namun ternyata di akhir cerita tuh semuanya hanyalah mimpi. Sebangunnya Candice dari mimpi itu pun dia tetap sayang sama adeknya dan mutusin untuk tidak ngadu apa-apa ke ibunya. Episode ini jelas ngasih gambaran lah ya gimana jadinya tuh kalau seandainya kreativitas dimatikan begitu aja. Nomor 8. Simpsons. Meskipun masih termasuk sebagai TV show animasi yang bisa ditonton sama anak-anak, tapi The Simpsons sendiri ternyata pernah punya episode meresahkan yang sempat bikin orang mengkritiknya tuh habis-habisan loh. Di episode The Boys of Bummer dari The Simpsons, Bart Simpson berhasil membawa timnya ke final Little League guys. Springfield sebenarnya hampir menang, tapi saat bola terbang ke arah Bart, dia tuh gagal menangkapnya ya. Akibatnya, tim lawan yang menang dan seluruh penonton pun langsung berbalik menghujat Bart, di mana bahkan mereka tuh sampai lempar botol bir ke arahnya loh. Bart kira polisi bakal nolong dia, tapi ternyata dirinya tuh malah diantar balik ke lapangan biar penontonnya tuh bisa terus ngebully dia. He's back! Go nuts, everyone! Seisi kota pun ikut menghina dan keesokan harinya Bart dibuat shock berat saat melihat grafiti I Hate Bart Simpson di mana-mana. Sampai-sampai dia naik ke atas menara air dan mencoba bunuh diri guys. Tapi yang lebih gilanya lagi, warga kota malah sorakin dia untuk loncat dong. Meski Bart berhasil selamat dan dibawa ke rumah sakit, orang-orang tuh masih teriak-teriak Bart sucks di luar jendelanya loh. Ini semua cuma karena satu kesalahan di pertandingan anak-anak.
Banyak yang merasa kalau penulis episode ini sepertinya terlalu berlebihan ya dalam ngebully anak kecil, sehingga banyak orang tua yang pada komplain dan menganggap episode ini tuh sebagai episode terburuk. Soalnya anak kecil yang nonton bisa-bisa ikutan trauma juga kan? Nomor 7. Powerpuff Girls. Ketiga Powerpuff Girls ini yaitu Blossom, Bubbles, dan Buttercup biasanya nyelamatin Hari dari hal-hal yang jahat kan? Tapi kali ini dalam episode Twisted Sisters, ceritanya sih agak berbeda guys. Soalnya mereka tuh sempat kecapean karena disuruh terus-menerus memberantas kejahatan tanpa punya waktu istirahat sama sekali. Alhasil mereka punya ide untuk menambah anggota Powerpuff biar bisa ngurangin beban kerjanya. Masalahnya, campuran yang mereka bikin sebenarnya berbeda sama Profesor Utonium, sehingga hasil yang keluar pun gak mirip ya dengan ketiga Powerpuff sebelumnya. Si Bunny ini adalah gadis besar dengan penampilan aneh dan juga kecerdasan yang kurang guys. Mereka bertiga ini nyuruh Bunny melawan penjahat, tapi karena salah paham dia malah masukin polisinya ke penjara dan juga ngebebasin para penjahat-penjahatnya. Nah setelah dimarahi, si Bunny ini tuh kabur dengan sedih ya. Tapi ketika Powerpuff Girls kewalahan menghadapi para penjahat, Bunny tuh malah balik dan berhasil menyelamatkan mereka semua loh. Sayangnya tapi nih, momen kemenangan itu berumur pendek karena Bunny tiba-tiba meninggal di depan mata mereka. Ending episode ini sangat menyedihkan sih menurut aku. Ketiga gadis itu menundukkan kepala, menyesali kesalahan mereka karena telah menciptakan Bunny dengan asal-asalan. Episode ini juga memberikan plot twist kelam yang jarang ada di acara anak-anak, di mana meninggalkan penonton dengan rasa yang hampa ya guys. Bunny pun setelahnya tidak pernah muncul lagi dan kematiannya menjadi sindiran halus untuk acara lain yang mencoba menambah karakter demi tujuan rating semata. Nomor 6. Rugrats. Two kinds of people in this world. People who make things better, people like me, and people who just seem to, well, get in the way. People like you. People like you. People like you. Kata-kata itu begitu menyakitkan untuk Chucky ya guys. Setelahnya pun dia langsung mutusin untuk pergi dari rumah nih. Tapi sebelum dia pergi, muncullah malaikat pelindung yang anehnya tampak identik dengan dirinya. Malaikat itu juga menunjukkan dunia tanpa Chucky dan hasilnya jauh lebih gelap dari yang bisa kamu bayangkan. Si kembar Phil and Lil yang tumbuh jadi anak nakal tanpa arah guys. Tommy yang hidupnya luntang-lantung gara-gara dibully sama Angelica, bapaknya hidup sendirian sama boneka doang, dan Stu serta Didi yang dipaksa jadi chef pribadinya Angelica seperti ini. Di akhir perjalanan ini, Chucky pun sadar bahwa kehadirannya tuh sangatlah penting ya. Dia melihat betapa dirinya berarti bagi teman-teman dan juga keluarganya. Ya, meski Chucky baru berusia 2 tahun, bayangannya tentang dunia yang lebih baik tanpa dirinya sangat ekstrim dan menakutkan sih, termasuk soal kemiskinan dan juga perbudakan ya guys. Jelas, episode ini menunjukkan betapa imajinasi kita bisa menciptakan skenario terburuk, tapi juga menyampaikan pesan penting bahwa kita semua punya arti dan juga nilai. Nggak peduli seberapa kecil peran kita, setiap orang itu penting dan itu termasuk kamu ya. Nomor 5. Dexter. Berhubung bagi Dexter, laboratoriumnya itu bagaikan harta karun dan hal yang paling berharga yang perlu dijaga, banyak orang merasa kalau episode Way of the Didi ini agak gelap dan juga tragis banget sih. Soalnya si Didi berulang kali ngancurin labnya si Dexter ya guys. Lama-kelamaan pun dia akhirnya menerima tawaran Didi untuk belajar cara hidup yang lebih bebas. Namun sayangnya dirinya malah terjebak dalam gaya hidup baru ini dan akhirnya menghancurkan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia. Yap, labnya itu sendiri guys. Di sini Didi seharusnya tuh seneng kan? Cuma pada kenyataannya enggak ya. Meskipun Dexter nyoba banyak hal baru, tapi dia tuh nggak pernah mendapatkan kebahagiaannya guys. Dan disinilah bagian tersedihnya sih menurut aku. Dexter berusaha memperbaiki labnya sendirian sebagai langkah untuk menemukan dirinya kembali. Keterasingan ini mungkin menunjukkan kalau dia itu ditakdirkan untuk terpisah dari dunia luar ya. Dan satu-satunya tempat yang memahaminya adalah labnya sendiri, di mana sebelumnya sudah dia hancurkan guys.
Walaupun episodenya tuh gelap dan singkat, tapi dari sini kita bisa belajar ya kalau bosan, merasa sendirian dan ingin coba hal yang baru itu adalah hal yang normal sih guys. Dan akhirnya menghancurkan satu-satunya hal yang membuatnya bahagia. Nomor 4. SpongeBob. Kehadiran inspektur restoran dalam episode Nasty Patty sebenarnya sih penting banget untuk Mr. Krab dan juga SpongeBob. Makanya mereka berulang kali ngasih makanan yang enak supaya penilaiannya pun menjadi bagus guys. Ya, seperti yang kalian tahu, Mr. Krab ini berusaha banget membuat restorannya tetap eksis dan dianggap sebagai tempat paling enak kan? Tapi sayangnya dalam sekejap semua ini berubah 180 derajat karena mereka sempat melihat berita di mana ada inspektur restoran bohongan yang suka datang untuk makan gratis doang. Lihatlah seorang pria yang berusaha berpura-pura sebagai seorang petugas inspeksi kesehatan agar mendapatkan makanan gratis. Itu saja untuk sekarang ini. Makanan gratis! Nah, berhubung Mr. Krab itu orangnya curigaan, dia merasa inspektur ini tuh palsu sehingga mereka coba ngasih makanan yang menjijikan seperti ini guys. Semua hal jorok ada di makanan ini deh. Tapi sebelum dimakan, nyatanya tuh ada laler yang masuk ke tenggorokan sehingga bikin dia tuh jatuh dari mejanya. Masalahnya di momen yang sama muncul acara berita dadakan untuk ngasih tahu kalau inspektur gadungannya sudah ketangkap. Inspeksi palsu telah tertangkap. Ini dia gambarnya. Seorang inspektur kesehatan akan datang ke restoran Anda dan dia bukan orang ini. Wow, melegakan sekali Tuan Krab. Berhubung mereka tidak mau dijadikan sebagai tersangka pembunuhan, jadinya SpongeBob dan Mr. Krab mutusin untuk ngubur mayatnya aja ya guys. Sejak dari sinilah kesialan demi kesialan terjadi pada keduanya. Inspekturnya tuh pingsan lagi karena ketiban batu seperti ini. Oh, di mana? Terus dicurigain lagi sama polisi. Sampai mayat yang disembunyikan di freezer hampir aja ketahuan sama polisi ya guys. Cuma tenang aja, setelah sang inspektur bangun, hasil reviewnya tuh tetap bagus kok. Ya, kenapa episode ini aku anggap gelap karena SpongeBob dan juga Mr. Krab yang berlagak layaknya penjahat ya guys. Mereka kepikiran loh untuk ngubur inspektur restoran, padahal normalnya tuh nelpon ambulans ataupun polisi nggak sih? Nomor 3. Squidward. Masih dalam acara SpongeBob ya. Kali ini ada karakter favorit orang-orang yaitu Squidward yang berada dalam masa depresi. Tentunya topik ini dianggap gelap sama orang-orang, terutama bagi para orang tua, karena mereka merasa anak kecil kayaknya belum perlu tahu deh beginian. Nah, dalam episode ini SpongeBob sendiri kelihatannya tuh emang lebih nyebelin dan seakan-akan kayak ngegangguin Squidward mulu ya. Padahal kalau di dunia nyata, temen yang kayak begitu sebenarnya baik sama langka banget loh. Soalnya SpongeBob menjadi aspek penting untuk Squidward bisa balik jadi dirinya sendiri guys. Mulai dari berusaha ngebalikin hobi temennya, nemenin kemanapun dia pergi, dan tutup kuping sama komentar-komentar sinis Squidward. Karena ketakutan dari orang depresi adalah dia mengakhiri hidupnya sendiri kan? Untungnya sih semua ini nggak terjadi ya. Alhasil karakter favorit kita bisa balik ke dirinya sendiri dan merasakan bahagia lagi. Asal tahu nih ya, meskipun episodenya dianggap gelap, tapi aslinya ada ratusan juta orang yang mengidap depresi loh. Namun banyak yang mereka nggak ketolong karena orang-orang masih merasa tabu dengan hal begituan. Setelah melihat episode ini sih, harapannya bisa bikin banyak orang lebih mudah mengerti sama sadar ya dengan keadaan sekitar. Nomor 2. The Legend of Korra. Ngeliat kartun Nickelodeon yang biasanya seneng-seneng namun tiba-tiba berubah kayak tadi bikin aku merinding sih ngeliatnya. Jadi guys, dalam satu episode The Legend of Korra yang berjudul Venom of the Red Lotus, kita semua bakal dibuat kaget sih sama Korra yang ditahan. Apalagi sebelumnya tuh dia juga seperti disiksa ya. Meskipun tetap dibuat rated untuk anak-anak, tapi tampilannya dengan gampang bisa dianggap sebagai episode paling mengganggu dalam sejarah Avatar sih. Nggak sedikit juga orang-orang yang berusaha mendalami episode itu, di mana banyak yang merasa kalau pembuatnya ini pengen kita tuh sebagai penonton merasakan apa yang Korra rasain. Pokoknya dari episode ini, pengalaman Korra akan rasa sakit, penyiksaan, dan juga percobaan pembunuhan gitu ngasih dampak emosional yang besar banget sih guys.
baik bagi Cora sendiri dan juga para penonton kan? Nomor 1. My Life as a Teenage Robot. Ooh, stinky! I better go take a bath. Robots don't take baths, do they? Kartun ini adalah My Life as a Teenage Robot dan episode yang mau aku tunjukin fokus membahas tentang xenofobia ya guys. Dan ini sih bener-bener dark banget. Jadi episode ini dimulai ketika sang pemilik restoran gak mau melayani Jenny hanya karena dia bukan manusia. Karena hal itu, Jenny memakai kulit manusianya agar bisa makan di sana. Nah, masalahnya di dalam kulit ini ada sebuah organisme berbahaya yang seakan-akan punya pikiran buruk terus guys. Pokoknya parasit itu dengan cepat menelan dan juga memakan Jenny lah intinya. Dan setiap kali kulit ini menempel, dia tuh jadi punya 2 kepribadian gitu ya. Kebiasaan Jenny untuk nolong orang pun jadi ketahan dan bahkan dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kulitnya tuh ngomong begini. Normal is good. Normal is good. Normal menurut kulit dan normal isi hatinya Jenny sih berbeda ya. Dia ini terbiasa melawan penjahat sedangkan kulitnya malah terus-terusan menahannya guys. Untungnya sih kulit parasit itu berhasil dilepasin. Meskipun pada akhirnya dia malah menginfeksi ke pemilik restoran dan gak tahu deh ya berubah jadi gimana. Ya, meskipun tergolong singkat, tapi episode yang dianggap gelap ini sebenarnya ngasih banyak pelajaran loh. Seperti harus pede sama diri sendiri dan jadi orang tuh nggak boleh ya membeda-bedakan kasta di dunia ini. Coba aja kalau dari awal pemilik restorannya ngasih dia masuk, si Jenny jadinya tidak perlu merasakan yang seperti itu kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.